Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luis Angelina Mita Laura, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Malang, Pokjar Amanah, dari program studi PG PAUD AKPMM dengan NIM 858873389. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 pada mata kuliah PAUD 4208, Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini, saya akan membahas modul 8 tentang anak dengan gangguan kecemasan. Anak yang mengalami gangguan kecemasan memiliki perasaan takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi hariannya. Misalnya, membuat ia menjadi sulit tidur, tidak mau pergi ke sekolah, dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu, apa saja sih penyebab gangguan kecemasan pada anak-anak? Terdapat sejumlah hal yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami kecemasan. Yang pertama, ada insecurity. Penyebab utama dari kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Perasaan tidak aman tersebut bersumber dari beberapa hal, seperti ketidakkonsistenan, sikap perfeksionis, penuh kritik, dan sangat yakin yang ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau kelompok teman lainnya juga beresiko membuat anak menjadi pencemas. Yang kedua, perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku secara buruk. Pada masa ini, anak kemungkinan mengalami kekhawatiran bahwa mereka akan dihukum untuk hal-hal buruk yang mereka pikirkan. Ketiga, model dari orang tua. Orang tua pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Anak belajar dari mengamati bagaimana orang tuanya mengatasi berbagai situasi dengan tegang. Misalnya, saat orang tua merencanakan liburan, menyiapkan suatu acara, dan lain-lain. Yang terakhir, frustasi yang berlebihan. Frustasi dapat berakar dari berbagai sumber. Akan tetapi, anak seringkali tidak mengekspresikan rasa marahnya karena ketergantungan mereka pada orang dewasa, dan hal ini membuat kecemasan mereka semakin meningkat. Lalu, strategi apa yang tepat untuk menangani anak dengan gangguan kecemasan? Pertama, menerima anak dan menenangkan hatinya. Anak yang tampak cemas membutuhkan rasa tentram dari seorang guru yang juga tenang dan hangat. Penting untuk bersikap peka dan menunjukkan bahwa Anda peduli pada saat itu. Sekalipun Anda merasa tidak mampu untuk mengatasi kecemasan anak, kehadiran Anda setidaknya dapat membuat anak merasa lebih tenang. Kedua, menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat melawan ketegangan yang ada. Apabila memungkinkan, ajak anak untuk memecahkan masalah yang membuatnya cemas. Sebagai contoh, apabila anak merasa cemas bahwa hasil mewarnainya akan buruk, ajak ia untuk berpikir langkah apa yang harus dilakukan agar itu tidak terjadi. Misalnya, dengan mewarnai secara perlahan dan hati-hati. Ketiga, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Ekspresi terbuka dari perasaan dapat menetralkan perasaan cemas anak. Anda dapat meminta anak untuk berbagi cerita tentang hal-hal yang mencemaskan anak. Bercerita merupakan suatu cara yang efektif untuk menempatkan perasaan ke dalam kata-kata. Apalagi jika dilakukan secara timbal balik dengan anak. Keempat, meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah memahami diri sendiri, orang lain, dan berbagai hal yang merupakan cara yang paling baik untuk mencegah kecemasan. Ajak anak untuk memikirkan berbagai alternatif yang mungkin untuk memecahkan masalah. Dengan berkembangnya pengetahuan mereka tentang hubungan sebab akibat, anak dapat belajar memilih dan memutuskan pendekatan yang paling memungkinkan untuk berhasil. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai anak dengan gangguan kecemasan.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.